Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggra Nenek Kandograwa dari Universitas Brawijaya jurusan Ekonomi Pembangunan dengan NIC CP196. Kemarin kita sudah mencoba untuk menginstalasi Udu. Nah, untuk minggu sekarang, untuk minggu ini nih, kita akan membahas mengenai navigasi Udu yang dimana masih saling berkaitan. Untuk kembali mengulang apa materi kita sebelumnya, yaitu tentang Udu. Apa sih Udu itu? Jadi, Udu adalah sebuah platform perangkat lunak, lunak manajemen bisnis yang bersifat open source, yang sebelumnya dikenal sebagai OpenARP, yang dikenalkan pertama kali oleh Fabian Pin, Pinchers pada tahun 2005. Nah, Udu berarti udah lama ya diperkenalkannya. Nah, Udu sendiri dirancang untuk membantu perusahaan dalam mengelola berbagai aspek operasional mereka secara efisien dan terintegrasi. Platform ini menyediakan lebih dari 30 modul aplikasi yang mencakup berbagai fungsi bisnis seperti manajemen keuangan, persediaan, produksi, sumber daya manusia, penjualan, dan pemasaran. Nah, tanpa perlu berlama-lama, kita langsung aja masuk kepada sistem navigasi yang pertama, yaitu adalah database. Jadi, apa sih itu database? Nah, database di Udu adalah struktur yang menyimpan semua data terkait dengan aplikasi Udu, termasuk informasi pelanggan, produk, transaksi, dan konfigurasi sistem. Setiap database dapat berisi modul-modul yang berbeda sesuai dengan kebutuhan bisnisnya. Nah, untuk apa sih database banyak-banyak yang kita buat? Nah, setiap database itu dapat digunakan untuk tujuan yang berbeda nih, seperti memisahkan data antara perusahaan yang berbeda, terus lingkungan pengembangan, dan kepelatihan. Misalnya, ada satu database yang bisa kita gunakan untuk operasi bisnis utamanya. Terus di dua database lain untuk pelatihan karyawan dan database lainnya untuk pengembangan fitur baru. Seperti itu. Nah, tanpa lama-lama, mari kita coba saya tutorialkan ya. Untuk step pertama, kita buka aplikasi Udu sendiri. Dan kita mengetiknya adalah localhost. Mengapa harus localhost? Jadi, karena kita sebelumnya sudah pernah login di localhost Udo, maka daripada kita mencarinya lagi, lebih baik untuk search bar-nya adalah kita mencari dengan search bar localhost. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita akan ada laman login. Karena sebelumnya saya sendiri sudah memiliki database, maka kita akan membuatnya lagi nih, database yang baru. Nah, untuk pertama kita klik Manage Database. Nah, di sini saya bisa dilihat saya sudah punya satu database. Nah, selanjutnya kita create database. Kita isi database name-nya. Nah, jangan lupa untuk database name itu tidak diperbolehkan menggunakan pada awalnya tidak diperbolehkan menggunakan huruf, tetapi harus berupa angka seperti ini. Nah, di sini saya akan menggunakan misal database untuk kepelatihan. Nah, dan bisa dibuat dengan format nama seperti ini, bisa dibuat dengan format nama apa yang perusahaan mau atau apa yang lagi kita butuhkan. Nah, untuk country-nya kita bisa memilih, misal country-nya yang lagi kita kerjakan itu misal di England gitu. Jadi kita bisa memilih country-nya itu tidak harus kita bertempat tinggal di situ, tetapi misal kita lagi freelance di England, kita bisa country-nya menyesuaikan country England seperti itu. Nah, di sini saya country-nya memilih Indonesia. Terus kita centang nih demo data. Yang kita centang demo data, fungsinya kita centang demo data adalah biar data yang kita punya itu eh, terlihat di dalam modul seperti itu. Selanjutnya kita continue. Nah, kita tunggu. Nah, bisa dilihat di sini database saya sudah ada nih database yang tadi saya buat yaitu U17 database kepelatihan. Nah, kita juga bisa memilih database yang sudah kita buat sebelumnya. Misal, saya di sini ada database 017 underscore nama saya sendiri. Nah, kita bisa memilih nih, kita mau melakukan yang mana. Karena kita tadi sudah membuat database yang baru, maka kita pilih saja database yang baru. Nah, ini kita masukkan email, kita masukkan passwordnya, terus kita login deh. Nah, bisa dilihat, kita sudah berhasil login di database yang ini. Ini adalah eh, tampilan jika kita sudah berhasil login. Seperti itu. Kita fokus pada navigasi yang kedua.
Yaitu adalah aktivasi modul. Nah, aktivasi modul adalah langkah di mana pengguna, yaitu kita atau administrator UDU mengaktifkan modul tertentu dalam suatu sistem UDU untuk digunakan dalam operasional bisnis. Nah, modul-modul ini itu kan menyediakan berbagai fitur dan fungsionalitas yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Nah, modulnya ada banyak nih, bisa ada sales, ada purchase, terus ada akuntansi, dan banyak lagi. Terus di sini saya akan mentuturkan bagaimana untuk aktivasi modulnya. Nah, karena kita tadi sudah login, maka langkah selanjutnya kita adalah aktivasi modul. Nah, di sini kita klik saja activate. Tapi bisa dilihat kan di sini ada beberapa modul yang tulisannya upgrade. Jadi, apa sih modul yang ada tulisannya upgrade? Jadi, modul yang ada tulisan upgrade ini adalah modul yang berbayar gitu. Nah, karena kita menggunakannya modul gratis, maka kita memilihnya yang tulisannya activate saja. Di sini saya akan memilih untuk sales. Kita aktivasi dulu. Ini adalah pertanda bahwa kita sudah berhasil mengaktifasi salah satu modul, yaitu modul sales. Nah, selanjutnya di sini adalah tampilan untuk discuss. Kita akan beralih pada tampilan untuk sales. Karena tadi kita mendownload mengaktifasinya adalah modul sales, kita pilih pada modul sales. Nah, di sini terdapat data-data sales. Nah, bentar, saya hapus search bar-nya dulu. Nah, bisa dilihat, ini adalah data-data untuk sales. Seperti itu. Ini adalah demo data. Nah, ini adalah salah satu fungsi demo data. Jika kalian tadi tidak mengaktifkan demo data atau tidak mencetang demo data, maka belum tentu nih akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan melihat detailnya salah satu data. Kita klik. Nah, bisa dilihat, ini adalah detail dari salah satu data. Nah, kita lihat ya. Di sini terdapat customer-nya, namanya, terus ada jalannya, nama jalannya, terus tanggal order date-nya kapan, seperti itu. Nah, kita bisa lihat other info atau other lines. Kita klik pada other lines. Di sini bisa dilihat deskripsinya, untuk spesifik ordernya bagaimana, kuantitasnya apa, seperti itu. Oh, harganya berapa, seperti itu. Kita bisa melihat. Nah, selanjutnya, kita akan ke navigasi yang ketiga, yaitu adalah view data. Nah, selanjutnya kita ke navigasi berikutnya, yaitu adalah view data. Jadi, apa sih itu view data? View data adalah representasi visual dari record yang ada dalam database UDU. Hal ini mencakup berbagai cara untuk menampilkan dan mengelola data, seperti melalui tampilan form, list, Kanban, dan banyak lagi. Nah, di sini ada 5 jenis view data. Ada form view, list view, Kanban view, graph view, dan pivot view. Apa sih itu masing-masingnya? Jadi, form view itu adalah menampilkan data dari satu record dalam format yang terstruktur dan memungkinkan pengguna untuk melihat dan mengedit informasi secara detail. Nah, untuk list view sendiri adalah menyajikan data dalam format tabel dengan memungkinkan pengguna untuk melihat beberapa record sekaligus dengan opsi untuk menyaring dan mengurutkan data tersebut. Nah, kalau Kanban view adalah menampilkan data dalam format kartu yang sering digunakan untuk manajemen proyek atau tugas. Untuk graph view adalah menyajikan data dalam bentuk grafik dan berguna untuk analisis secara visual. Nah, yang terakhir adalah pivot view. Pivot view adalah memungkinkan pengguna untuk menganalisis data dengan cara yang lebih interaktif dan fleksibel. Kita masuk ke dalam tadi. Ini kan tadi kita sudah berada dalam tampilan sales. Nah, di sini adalah nih adalah tampilan view datanya yang kita bisa memilih. Nah, ini adalah tampilan list. Setelah itu kita coba ke tampilan Kanban. Kita klik saja. Ini adalah tampilan Kanban, yaitu yang berupa kartu. Ini tampilan kalender. Nah, di sini adalah tampilan kalender yang dimana mereka order formnya dari tanggal berapa. Dan dilengkapi dengan note penting lainnya seperti ini. Setelah itu kita pada tampilan pivot. Nah, tampilan pivot biasanya digunakan untuk memanipulasi data tersebut. Selanjutnya kita pada tampilan graph atau grafik. Nah, di tampilan grafik ini kita bisa melihat untuk memvisualisasikan data secara visual. Nah, ini pada tampilan bar. Terus kita bisa memilih nih ada bar, line, terus pie chart, stacked, descending, or ascending. Nah, kita pada bar, tampilan bar. Terus pada tampilan line, nih. Setelah itu kita pada tampilan pie chart seperti ini. Setelah itu kita pada tampilan stack seperti ini. Pada tampilan descending berarti diurutkan dari yang tertinggi ke terendah. Kalau ascending dari terendah ke tertinggi seperti itu. Nah, navigasi selanjutnya adalah developer mode atau develop
atau biasa dikenal sebagai debug mode. Jadi, developer mode adalah mode yang memungkinkan pengguna untuk mengakses fitur teknis dan alat tambahan yang tidak tersedia dalam mode normal. Hal ini termasuk kemampuan untuk mengedit tampilan, mengelola data teknis, dan melakukan debugging. Seperti itu. Bisa dilihat sekarang, saya akan mentutorialkan untuk debug mode atau developer mode. Yang pertama, karena kita awalnya di halaman sales, kita pindah dulu ke halaman settings. Jadi, untuk mengaktifkan developer mode bisa menggunakan dua cara, yaitu yang pertama, kita menggunakan ini, developer tools di halaman settings. Jadi, jika kita ingin mengaktifkan developer mode, yang kita klik yang paling atas sendiri. Selanjutnya, bisa kita lihat jika sudah aktif developer mode, akan ada icon kumbang di sini nih. Nah, kita bisa lihat berbagai macam pilihan untuk developer mode seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa lewat URL, yaitu localhost kita, web question, terus debug sama dengan satu, seperti ini. Mungkin kita coba hilangkan terlebih dahulu. Nah, jika kita hilangkan, kita akan kembali kepada mode normal. Setelah itu, saya akan mencoba untuk menulisnya, memakai cara yang tadi. Nah, bisa dilihat jika lewat URL kita juga bisa. Nah, icon kumbang juga sudah aktif kan? Seperti itu. Selanjutnya, kita ke navigasi selanjutnya yaitu adalah view metadata. Apa sih view metadata? Jadi, view metadata adalah opsi yang tersedia dalam mode pengembang atau developer mode atau debugging mode di dalam UDU yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan menampilkan informasi deskriptif tentang record tertentu. Hal ini membantu dalam memahami lebih lanjut tentang data yang ada dalam sistem. Nah, informasi apa saja yang ditampilkan dalam view metadata? Yang pertama ada ID record, terus ada external ID yaitu ID secara global, terus pengguna-pembuatnya siapa, terus tanggal pembuatan, tanggal modifikasi terakhir, dan atribut pembaruan. Terus apa sih manfaat dari view metadata itu sendiri? Jadi manfaat dari view metadata yang itu sendiri yang pertama ada debugging. Jadi untuk membantu pengembang dalam mengidentifikasi dan memperbaiki masalah dengan data atau kode. Terus ada audit data yaitu memudahkan administrator untuk melacak perubahan dan asal-usul data dalam sistem. Karena kan bisa dilihat kapan tanggal modifikasi terakhirnya dan kita bisa melihat nih siapa yang memodifikasi data tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu ada integrasi data yang berguna saat bekerja dengan integrasi data eksternal karena external ID juga dapat dipergunakan untuk memastikan konsistensi data tersebut. Yang pertama kan tadi kita sudah ada dalam eh, mode debug atau developer mode. Nah, dalam seperti ada ikon kumbang seperti ini, kita kembali lagi ke menu sales. Seperti ini. Terus kita pilih nih salah satu data yang akan kita pergunakan. Saya menggunakan yang ini. Setelah itu kita klik icon kumbang, terus kita pilih view metadata. Nah, bisa dilihat ini adalah beberapa informasi mengenai data tersebut, apa itu ID-nya, terus ada ID eksternalnya, update-nya, terus siapa yang membuatnya, terus ada tanggal pembuatannya, terus ada juga siapa yang mengubah terakhir itu diperlihatkan ID-nya apa, setelah itu tanggal berapa, apa perubahan terakhir seperti itu. Nah, hal ini memudahkan bila kita nih ada nih yang merubah data dalam kepelatihan. Nah, kita lihat nih siapa yang mengubahnya. Jika data tersebut salah, mungkin kita bisa menegur orang tersebut untuk membenarkan data tersebut seperti itu. Navigasi selanjutnya adalah search view. Jadi, apa sih itu search view? Search view sendiri adalah tampilan yang memungkinkan pengguna untuk mencari dan memfilter record berdasarkan kriteria tertentu. Hal ini didefinisikan dalam XML dan biasanya terletak dalam text search. Nah, fungsi utama search view sendiri ada tiga, yaitu yang pertama memfilter data. Search view memungkinkan pengguna untuk menyaring hasil berdasarkan field yang telah ditentukan atau diinginkan, seperti nama, email, atau atribut lainnya dari model yang kita aktifkan tadi. Nah, yang kedua yaitu adalah menyediakan opsi pencarian. Pengguna dapat menggunakan search bar untuk mengetikkan nilai dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan kriteria pencarian. Nah, yang ketiga, kita juga bisa menambahkan filter dan group by. Jadi, search view dapat dilengkapi dengan elemen filter yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pencarian yang lebih spesifik dan mengelompokkan hasil berdasarkan field tertentu. Seperti itu. Nah, langsung saja. Nah, kita berada pada halaman sales. Yang pertama, kita hapus filternya. Nah, di sini bisa kita lihat demo data yang lebih banyak. Di sini saya akan mencari ke perusahaan mungkin dengan Lumber. Nah, di sini ada customer dengan nama Lumber atau perusahaan dengan namanya Lumber seperti itu. Nah, bisa dipahami untuk
pergunaan sales view itu sendiri. Nah, navigasi selanjutnya adalah filter dan group by. Apa itu filter dan apa itu group by? Jadi filter sendiri adalah digunakan untuk menyaring record dalam tampilan berdasarkan kriteria tertentu. Jadi filter ini digunakan untuk menyaring data seperti itu. Hal ini memungkinkan pengguna untuk menampilkan data-data yang relevan dengan kebutuhan yang mereka inginkan. Nah, sedangkan ada filter dan ada group by. Jadi apa itu group by? Jadi group by sendiri digunakan untuk mengelompokkan record berdasarkan filter tertentu sehingga pengguna dapat melihat data dalam kategori yang lebih terorganisir seperti itu. Di sini kita akan mulai untuk menyaring untuk menggunakan filter seperti itu. Nah, di sini kita klik pada ikon panah seperti ini, terus kita klik My Quotation seperti ini. Nah, ini adalah quotation saya. Kita bisa juga memilih dalam penggunaan sales order, memfilter sales order. Kita klik. Nah, bisa dilihat di sini adalah status untuk sales order semua. Terus kita juga bisa memilih untuk filter script date. Kita memilih di sini kan bisa dilihat rata-rata datanya adalah di bulan September. Mungkin kita pilih di bulan Agustus. Ada nggak ya data di bulan Agustus seperti ini? Nah, bisa dilihat tidak ada data di bulan Agustus. Nah, kalau misalnya data di bulan September, kira-kira ada atau tidak ya? Kita klik. Nah, data di bulan September ada nih. Setelah itu, kita juga bisa membuat filter kita sendiri. Jadi, kita add custom filter seperti ini. Terus di sini kita bisa memilih ini. Kita memilih berdasarkan apa? Ada banyak. Ada status, ada total, ada transaction, ada company, ada ID-nya seperti itu. Terus ada aktifikasinya, ada order date-nya juga seperti itu, ada press list-nya juga seperti itu. Di sini saya akan menggunakan salesperson. Di sini juga kita bisa memilih untuk apa? Is in, is not atau bagaimana. Kita di sini milih is in. Terus di sini saya akan memilih salesperson-nya di sini ada beberapa pilihan. Jadi langsung terintegrasi. Jadi kita tidak perlu merepot menulis gitu. Jadi kita bisa tahu salesperson-nya yang ada dalam pesanan kita itu siapa saja ya, seperti itu. Di sini saya akan memilih Michal Admin. Seperti ini, kita klik add. Nah, sudah terfilter data untuk salesperson-nya yang Michal Admin seperti itu. Nah, selanjutnya, saya akan mentutorialkan bagaimana untuk mengaktifkan navigasi atau untuk mencoba navigasi group by. Kita klik pertama, klik tanda panah ke bawah, terus kita pilih berdasarkan, kita bisa memilih berdasarkan salesperson, customer, atau order date. Seperti ini kita memilih berdasarkan salesperson. Jadi sudah dikelompokkan. Jadi grup by itu adalah sebuah pengelompokan. Di sini untuk salespersonnya Mark Demo ada 13 dan untuk Mitchell ada 7. Kita klik untuk Mitchell mungkin. Nah, untuk Mark kita klik juga. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya saya ingin pengelompokan untuk berdasarkan customer. Nah, di sini bisa kita lihat customer-nya, ada beberapa perusahaan dan ada per individu, seperti ini. Untuk Deco ada 2, untuk Gemini ada 13, dan banyak lainnya. Nah, sekarang saya untuk mencoba untuk berdasarkan order date. Bisa kita pilih dalam year, tahunan, quarter, dalam bulanan, dalam week, atau dalam day. Mungkin saya akan memilih untuk dalam day. Nah, bisa dilihat dalam bentuk hari atau dalam bentuk tanggal, ini kita bisa melihat kalau di dalam orderan di 26 Agustus itu ada berapa, di dalam 30 ada berapa, di dalam 2 September ada berapa, dan seterusnya. Setelah itu kita juga bisa membuat custom untuk grup by itu sendiri. Misal dalam berdasarkan created by seperti ini. Nah, di sini karena created by-nya kita menggunakan tadi kita menggunakan demo data, maka yang membuatnya adalah Udubud itu sendiri. Mungkin seperti itu untuk navigasi filter dan group by. Jadi kita ke navigasi berikutnya yaitu adalah date format and separate. Jadi date format itu sendiri adalah format tanggal yang merujuk pada cara tanggal ditampilkan dalam bentuk open source untuk pengguna Udu. Jadi Udu itu mendukung berbagai format tanggal untuk memenuhi kebutuhan pengguna di berbagai negara dan budaya. Bisa seperti month, formatnya seperti month, day, and year, atau bisa juga day, month, and year, dan atau bisa juga year, month, and date. Jadi terserah kita mengaturnya bagaimana seperti itu. Nah, separate sendiri atau biasa disebut separation atau pemisahan dalam konteks date format atau format tanggal ini merujuk pada cara data tanggal dipisahkan menjadi komponen yang lebih kecil seperti tahun, bulan, dan hari. Hal ini sering digunakan dalam analisis data atau saat melakukan perhitungan berdasarkan tanggal seperti itu. Nah, yang pertama kita pilih pada bagian menu kotak 9 ini atau home menu settings.
Oh ya, sebelumnya bisa dilihat pada format data di sini, pada format data-data berikut di sini, bisa dilihat untuk format menunya adalah month, day, and year. Jadi eh, hari, setelah itu, eh maaf, bulan, hari, dan tanggal. Maka kita akan ubah menjadi day, month, and years. Kita beralih ke menu settings. Setelah itu kita beralih ke menu translation, terus kita ke menu language. Di sini kita bisa memilih ingin language-nya dalam bentuk apa. Di sini saya akan tetap menggunakan bahasa Inggris. Terus kita bisa nih, di sini kita bisa memilih apa yang ingin kita ubah. Di sini kan karena saya ingin mengubahnya dalam bentuk day, month, and year, kita ubah. Kita klik saja. Day, month, year seperti ini. Nah, untuk time formatnya sendiri, kita bisa memilih nih, ingin diinginkan ini seperti ini rumusnya, atau sesuai dengan contoh. Di sini saya akan memakai biasanya untuk negara UK atau negara Inggris, kita time formatnya adalah PM, seperti itu. Di sini saya akan memakai format ini. Kita copy, kita hapus dulu format ini ya. Nah, bisa dilihat. Untuk time formatnya seperti ini. Kita juga bisa mengubah first day of week-nya itu apa. Di sini first day of week-nya, saya akan mengubah di hari kerja, yaitu Monday. Seperti itu. Nah, setelah itu kita klik Activate and Translate. Terus kita add. Hal ini akan memerlukan waktu sedikit lama. Kita switch ke English. Nah, sudah. Setelah itu kita kembali lagi kepada menu settings. Kepada menu sales, maaf. Nah, bisa dilihat format tanggalnya sudah berubah menjadi day, month, and year. Kita klik salah satu data untuk bisa dilihat dalam bentuk day, month, and year. Nah, di sini format tanggalnya sendiri juga sudah berubah menjadi PM dan AM seperti itu. Nah, oke. Selanjutnya, jika saya ingin mengaktifkan modul lain, kita kembali kepada menu apps. Nah, bisa dilihat beberapa menu apps tidak ada deskripsi seperti pada tampilan pertama, dan hanya ada terdapat tulisan berwarna merah ini karena kita sedang berada dalam developer mode atau debug mode. Nah, kita nonaktifkan terlebih dahulu. Nah, kita leave the developer tools seperti ini. Nah, bisa dilihat tampilannya kembali seperti semula dengan deskripsi dari berbagai modulnya. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.